Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Para santri sekalian, ikhwan maupun akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kelas 2 MA atau kelas 11 MA. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan mulai mempelajari bahasa Arab. Dan untuk pelajaran kita kali ini, ya, dalam bentuk online ini, ya, saya akan menyampaikan, mengajarkan materi nahwu. Saya ulang, kitab yang sudah kalian miliki, ya, kitab nahwu yang berjudul adalah Mukhtarat. Ya, ini kitabnya. Silakan yang kalian punya bukunya dibuka, dicari. Yang belum memiliki silakan beli. Ya, kitab Mukhtarat. Ini kitab nahwu dikarang oleh Ustaz Aun Rafiq bin Ghufran. Kita mulai, ya ikhwan pun akhwat MA kelas 11 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai belajar nahwu dari halaman 3. Silakan kalian buka halaman yang ketiga. Kitab Mukhtarat. Ikhwan sekalian, bun akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihat di papan tertulis di situ al-babul awal. Ya, al-babul awal. Bab yang pertama. Bab pertama. Muqaddimatun. Muqaddimah. Masih muqaddimah ilmu nahwu. Ya, muqaddimatun, muqaddimah. Yang pertama yang beliau sampaikan, yang beliau bawakan dalam buku beliau Mukhtarat, kalian perhatikan, adalah kalam. Kita akan mengenal pengertian kalam. Ya, kalam dalam bahasa Arabnya adalah al-kalam. Al-kalam. Nih, al-kalam. Kalam. Apa itu makna kalam? Nih, perhatikan. Lihat definisi yang diberikan oleh beliau. Kalam adalah susunan kata yang mempunyai arti sempurna. Perhatikan. Kalam terdiri dari 2. 1. Susunan kata. Kalam itu terdiri dari susunan kata, tersusun dari lebih 1 kata. Itu kalam. Yang kedua, mempunyai arti sempurna. Ini kalam. Ada 2 ketentuan. Susunan kata kemudian memiliki arti sempurna. Itu kalam. Ya, sebuah kalimat kalam tersusun dari beberapa kata yang mempunyai arti sempurna. Contoh, ya contohnya, ya contoh dari kalam adalah misalnya Muhammadun talibun. Ini contoh dari kalam. Muhammad adalah seorang pelajar. Ya, Muhammad seorang pelajar. Contoh lagi di sini. Fatimatu mumarridatun. Ini contoh dari kalam.
Karena terpenuhi definisi kalam. Definisi kalam ada dua ketentuan. Susunan kata. Lihat susunan kata. Muhammad sudah kata, satu kata. Talib satu kata lagi. Tersusun dari lebih dari satu kata, dua kata. Inilah kalam. Ini kan? Fatimah satu kata, Mumarridah satu kata. Dua kata. Inilah yang disebut sebagai kalam. Ketentuan kedua, mempunyai arti yang sempurna. Maknanya sudah sempurna. Muhammad seorang pelajar, jelas. Fatimah seorang perawat, jelas. Ya, tetapi kalau misalnya contohnya kedekatan. Contoh yang salah yang bukan kalam, misalnya fauqal bait. Fauqal bait. Ini bukan kalam. Ya sendiri wan akhwat, perhatikan fauqal bait. Fauqal bait ini bukan kalam. Ya, fauqal bait bukan kalam. Kenapa? Dia lebih dari dua kata, tetapi tidak memenuhi syarat yang kedua. Dia tidak memiliki arti yang sempurna. Fauqal bait di atas rumah. Ya, sudah dua kata, tapi tidak menunjukkan arti sempurna. Di atas rumah. Apa yang di atas rumah? Kan masih menimbulkan sebuah pertanyaan, belum jelas. Tidak menunjukkan arti sempurna, maka ini bukan kalam. Contoh lain, misalnya fil madrasah. Fil madrasah, dalam sekolah. Apa yang dalam sekolah? Ini bukan kalam, karena masih menimbulkan sebuah pertanyaan, belum sempurna. Apa yang ada di dalam sekolah? Nah, ini definisi kalam. Perhatikan, jadi saya ulang. Kalam adalah susunan kata yang mempunyai arti sempurna. Kemudian yang berikutnya kata, ya, kata ada tiga macam. Kata ada tiga macam. Satu, isim. Yang kedua, fiil. Yang ketiga, huruf. Kita dari awal. Isim ialah kata yang menunjukkan benda, kata sifat, dan keterangan waktu. Perhatikan, ada tiga ketentuan isim. Tiga bentuk isim. Isim ialah kata yang menunjukkan benda. Yang menunjukkan benda adalah isim. Yang menunjukkan kata sifat adalah isim. Yang menunjukkan kata keterangan waktu adalah isim. Kita ambil contoh yang benda. Misalnya benda, maun, air. Ini menunjukkan benda. Dia isim. Kemudian burtuqalun, jeruk. Ini isim, menunjukkan benda. Kemudian tufahun. Ini isim, menunjukkan benda. Kemudian kata sifat. Kata sifat. Nadhifun. Bersih. Kata sifat. Wasikhun. Kabirun. Ini kata sifat. Yang ketiga, kata keterangan waktu. Kata keterangan waktu. Syahrun, yaumun, ghadan. Nah, ini isim. Jadi isim itu terdiri dari tiga hal. Kalau dia itu adalah kata benda, isim, kata benda. Kemudian isim itu adalah kata sifat. Kemudian isim itu adalah kata keterangan waktu, menunjukkan waktu. Kata benda, maun, air, burtuqal, jeruk, tufahun,
Ya, apel, saburatun, kemudian kelas, faslun, kitabun, itu menunjukkan benda. Kemudian menunjukkan sifat, nadifun, bersih, wasihun, kotor, kabirun, besar, sogirun, tawilun, qasirun, kata sifat, saminun, rokikun, dan seterusnya dari kata-kata sifat. Kemudian keterangan waktu, syahrun, yaumun, ghadan, amsi, duha, lail, dan yang lainnya. Jadi kata-kata sifat ini adalah isim. Kemudian yang berikutnya, santri sekalian, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kelas 2MA, tanda-tanda isim. Tanda-tanda isim. Yang pertama, menerima tanwin. Kalau kalian mendapatkan ada kalimat, ada kata dalam bahasa Arab kok dia bertanwin, itu adalah isim. Jadi kalimat yang bertanwin itu isim. Contohnya misalnya yaminun, nah ini tanwin. Yaminun, tanwin. Maka dia isim. Pokoknya kalimat yang bertanwin, misalnya qalamun. Entah dhammah tanwin, kasroh tanwin, fathah tain, itu adalah isim. Dia menerima tanwin, itu isim. Kemudian yang kedua, menerima alif dan lam. Sebuah kalimat yang ada alif dan lamnya itu adalah isim. Misalnya yaminun, dia tidak bertanwin, tapi dia ada alif lamnya, al yaminu. Nah, dia isim. Kenapa? Ada alif lam. Kemudian alhamdu, ini ada alif lamnya. Pokoknya kalimat yang ada alif lamnya itu isim. Kalimat yang bertanwin, dhammah tanwin, fathah tain, kasroh tanwin itu adalah isim. Yang ketiga, didahului oleh salah satu dari huruf nida, panggilan. Ya, huruf nida adalah panggilan. Ya Muhammad. Ini huruf nida. Ya Muhammad. Isimnya mana? Ini isim. Yang dipanggil itu adalah isim. Didahului oleh huruf nida, huruf panggilan itu ya. Ya, salah satunya huruf panggilan adalah ya. Maka setelah huruf panggilan adalah isim. Kemudian yang berikutnya, tanda isim yang keempat. Tanda yang keempat didahului oleh salah satu dari huruf jar. Huruf jar ada 8 huruf jar. Ila ala ana. Ini huruf jar. Huruf jar ada 8. Kalimat yang diawali oleh salah satu dari huruf ini adalah huruf jar. Isim. Min dari ila ke, ala di atas, an dari, fi dalam, ka, ya, seperti ba dengan li, pemilik, untuk. Contohnya minal madrasah. Minal madrasah, dari sekolah. Ya, minal madrasah, dari sekolah. Ini huruf jar, ini adalah isim. Tahu dari mana dia isim? Karena diawali oleh salah satu dari huruf jar. Contoh yang lain, misalnya ilal masjid. Ilal masjid. Al-masjid adalah isim. Tahu dari mana? Diawali oleh salah satu dari huruf jar, ila. Kita pastikan, yakin ini adalah isim. Kenapa? Didahului oleh huruf jar. Jadi saya ulang, isim tanda yang keempat didahului oleh salah satu huruf jar. Min, ila, an, ala, fi, ka, bi, li.
Ini tanda dari isim. Sekarang yang kelima. Yang kelima dari tanda isim adalah, lihat ikhwan akhwat kelas 11 MA atau kelas 2 MA. Tanda isim yang kelima bersambung dengan isim yang lain atau kata majemuk, bersambung dengan isim yang lain. Kitabun, kita tahu dia isim dari mana? Dia ini nempel, bersambung dengan nahwu. Kitabun nahwu, bersambung, ini sudah menjadi satu kata. Bersambung, kitabun nahwi, buku nahwu. Ya, buku nahwu. Baitu hammam, rumahnya hammam. Ya, kitabun nahwi, contohnya ini kitab ini isim bersambung dengan isim yang lain. Baitu ini isim, kenapa bersambung dengan isim yang lain? Ini tanda yang kelima. Kemudian yang berikutnya ini yang apa namanya tadi, kata ada 3 macam, 2 fiil. Fiil adalah kata kerja yang menunjukkan waktu tertentu. Kata kerja yang menunjukkan waktu tertentu. Ada 3 macam. 1, fiil madi, kata kerja waktu lampau. Kata kerja tapi sudah dikerjakan, sudah lampau. Contohnya alima, mengetahui, dia telah mengetahui. Nasoro, dia telah menolong. Samia, dia telah mendengar. Alima, dia telah mengetahui, dia telah menolong, dia telah mendengar. Ini fiil madi, menunjukkan waktu yang lampau. Fiil mudhari adalah kata kerja waktu sekarang atau akan datang, sedang dikerjakan sekarang atau yang akan datang. Ya'lam, sedang mengetahui atau akan mengetahui. Yansur, sedang menolong atau akan menolong. Yasma, sedang mendengar atau akan mendengar. Ini fiil mudhari. Kemudian fiil amr, kata kerja perintah. I'lam, ya, ketahuilah. Unsur, tolonglah. Isma, dengarkanlah. Kemudian yang ketiga adalah huruf. Kata yang kurang berfungsi kecuali dengan kalimat yang lain. Dia tidak bisa berfungsi kecuali dengan bersambung dengan kata yang lain, isim ataupun huruf. Ini. Hal, apakah? Orang tidak akan paham kalau kita hanya mengatakan hal, apakah? Tidak paham kecuali dengan bantuan kalimat yang lain. Misalnya, dia tidak akan mungkin berfungsi kecuali dengan bantuan yang lain. Misalnya hal, ya. Tilmidun fil fasli, misalnya hal talamidu, apakah murid-murid di dalam kelas? Halit talamidu fil fasli, apakah murid-murid itu ada di dalam kelas? Ini baru bisa berfungsi. Kenapa? Bersambung dengan kalimat yang lain. Tapi kalau cuma hal saja tidak berfungsi. Apakah? Orang tidak paham. Ya, demikian. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Yang terakhir, ya, tugas untuk kalian. Ya, tugas untuk kalian kelas 11 MA, kalian bedakan, cari mana isim, mana fiil, mana huruf di dalam surat Al-Fatihah. Ya, saya ulang, kalian cari, ya, mana isim, mana fiil, mana huruf di dalam surat Al-Fatihah. Kalian pisahkan. Yang isim demikian, fiil, kemudian huruf. Ya, misalnya alhamdu, ya, masuk ke yang mana? Oh, isim. Tulis. Lillah, masuk yang mana? Li Rabbil alamin. Ya, itu tugas untuk kelas 2
MA. Wallahu a'lam bishawab. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.